Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nuraini, NIM 230702000009. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran Matematika 1. Turunan fungsi aljabar ini terdapat pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 semester genap. Nah, untuk kompetensi dasar mengenai turunan fungsi aljabar yaitu yang pertama, menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi. Dan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Maka dari itu indikatornya peserta didik dapat menjelaskan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi, dan juga peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Kita hari ini akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Apakah sudah ada yang tahu apa itu turunan fungsi aljabar? Baik, kalau begitu kita masuk ke penjelasannya. Sebelum kita masuk ke penjelasan turunan fungsi aljabar, kita harus mengingat dulu mengenai konsep limit. Kenapa? Karena konsep turunan dijelaskan lewat limit suatu fungsi. Di sini, turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain, f turunan atau f aksen, yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah f turunan c atau f aksen c sama dengan limit h mendekati 0, fc tambah h dikurangi fc dibagi h. Asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga, jika limit ini ada, dikatakan bahwa f terdiferensiasikan di c. Untuk pencarian turunan disebut sebagai diferensiasi. Untuk lebih memahami, coba dilihat rumus-rumus turunan fungsi. Di sini sudah ada 9 rumus fungsi. Bisa dilihat dulu. Untuk memperjelasnya, kita lanjut ke contoh soal saja. Nanti kita jelaskan di contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal 1, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x. Nah, untuk f turunan x-nya sama dengan 2 dikali 3. 3 ini merupakan pangkat dari x. Nah, pangkat x ini kita kalikan ke nilai koefisien x yaitu 2, maka 2 kali 3 x. Nah, lalu pangkat x-nya dikurangi dengan 1, maka menjadi 3 kurangi 1. Sehingga 2 dikali 3x pangkat 3 dikurangi 1, lalu ditambah 7x pangkat 1 dikurangi 1. Lalu untuk f turunan x-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6x pangkat 2 ditambah dengan 7x pangkat 0. Sehingga didapatkan hasil 6x pangkat 2 ditambah 7, karena x pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan apapun atau variabel apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Selanjutnya yaitu fx sama dengan 4 per akar pangkat 3 dari x pangkat 4 sama dengan, kita ubah seperti biasa menjadi 4x pangkat negatif 4 per 3. Nah, negatif 4 per 3 ini didapat dari x pangkat 4 dan 3-nya dari akar pangkat 3. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi f turunan x-nya sama dengan 4 dikali dengan pangkat x yaitu negatif 4 per 3, lalu x pangkat negatif 4 per 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 16 per 3x pangkat negatif 7 per 3. Nah, untuk pangkatnya ini negatif 4 per 3 dikurangi 1, berarti satunya kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi 3 per
Sehingga negatif 4/3 dikurangi 3/3 sama dengan negatif 7/3. Maka dihasilkan F turunan X-nya sama dengan negatif 16 per 3X pangkat 2 akar pangkat 3 dari X. Nah, kok bisa hasilnya menjadi seperti itu? Nah, berarti kita ubah yang tadi, yang negatif 16 per 3X pangkat negatif 7/3, kita ubah kembali ke bentuk bilangan pecahan, yaitu berarti negatif 16. Nah, 3X pangkat 2-nya itu dari mana? Ini dari X. Ini X negatif 7/3 bisa kita pecah menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 2, 1/3. Maka 2-nya menjadi pangkat 3X pangkat 2. Lalu yang 1/3-nya kita ubah ke bentuk akar kembali, maka akar pangkat 3 dari X. Selanjutnya yaitu untuk contoh turunan jumlah dan selisih fungsi-fungsi. Di sini rumusnya yaitu fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi fx. Maka f turunan x-nya sama dengan u turunan x ditambah atau dikurangi f turunan x. Contoh soalnya yaitu di sini fx sama dengan pangkat 2 dari X tambah 3. Nah, untuk mencari F turunannya, kita harus ubah dulu. Kita harus mencari dulu hasil dari faktorisasi dari nilai pangkat ini. Maka faktorisasinya yaitu X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. Nah, untuk F turunannya, seperti biasa, yaitu 2X pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 6. Nah, untuk 9 ini hasilnya 0 karena 9 ini konstanta. Jika konstanta diturunkan maka hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya di sini turunannya 2X tambah 6. Lanjut ke turunan fungsi aljabar hasil kali. Rumusnya yaitu fx sama dengan ux dikali fx. Maka f turunan x-nya sama dengan u turunan x dikali vx ditambah ux dikali v turunan x. Contoh soalnya yaitu fx sama dengan x pangkat 2 min 5x dikali dengan X pangkat 3 ditambah 5. Untuk penyelesaiannya, kita harus mencari dulu U turunan X sama dengan V turunan X-nya. Untuk UX-nya sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X. Maka untuk U turunan X-nya sama dengan 2X dikurangi 5. Dan Vx-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 5. Maka untuk V turunan X-nya sama dengan 3X pangkat 2. Maka kita peroleh Fx sama dengan dalam kurung X pangkat 2 dikurangi 5X dikali dengan dalam kurung X pangkat 3 ditambah 5. Turunan X-nya sama dengan 2X. Masukkan rumus ya, rumus yang tadi menjadi 2X dikurangi 5 dikali dengan dalam kurung X pangkat 3 ditambah 5 lalu ditambah dengan X pangkat 2 negatif 5X dan dikali dengan 3X pangkat 2 sehingga kita kalikan seperti biasa menjadi 2X pangkat 4 ditambah 10X dikurangi 5X pangkat 3 dikurangi 25 ditambah 3X pangkat 4 dikurangi 15X pangkat 3. Selanjutnya kita kurangi atau kita tambahkan bilangan yang memiliki variabel yang sama atau pangkat yang sama. Nah, di sini ada pangkat yang sama, variabel dan pangkat yang sama yaitu 2X pangkat 4 dengan 3X pangkat 4. Maka 2X pangkat 4 ditambah dengan 3X pangkat 4 menjadi 5X pangkat
Selanjutnya, yang pangkat 3 di sini ada negatif 5x pangkat 3 dengan negatif 15x pangkat 3. Maka hasilnya menjadi negatif 20x pangkat 3. Selanjutnya 10x dikurangi dengan tidak ada, berarti kita langsung turunkan aja, ditambah 10x. Selanjutnya di sini negatif atau dikurangi 25. Jadi F turunan X-nya sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 20x pangkat 3 ditambah 10x dikurangi 25. Karena waktu pelajaran telah habis, maka kita cukupkan. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu, silakan kerjakan latihan soal berikut ini.